Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Imran, dan kita masuk pada ayat ke-81 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minanna bihi wa la tansuranna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin faman tawalla ba'da dhalika faulaika humul fasiqun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku berikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan juga menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas hal yang demikian itu? Maka mereka menjawab, kami setuju. Maka Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah oleh kalian wahai para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kalian. Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka termasuk orang-orang fasik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, maksudnya surah Al-Imran ayat 81 ini, menjelaskan kepada kita tentang perjanjian seluruh para nabi dan rasul. Dan kemarin kita sudah katakan bahwa jumlah para nabi begitu banyak dan juga para rasul. Para ulama tafsir mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Sudi yang dinukilkan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, lam yab'atsillahu azza wa jalla nabiyyan qat min ladun Nuh illa akhadha mitsaqahu la yu'minanna bi Muhammadin wa la yansuranna in kharaja wa huwa hayy. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus satu nabi pun sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam dan seterusnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian mereka. Kalau muncul nabi itu, maksudnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka semua akan beriman dan menolongnya. Dan kalau seandainya dia keluar dan dia hidup di tengah-tengah mereka, maka mereka pun harus menolong dan beriman kepadanya. Para ulama tafsir mengatakan bahwa ada dua penafsiran para ulama. Apa maksudnya? Yang pertama, maksudnya kalau seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, maka tidak ada keleluasaan Nuh alaihi salam kecuali harus beriman kepada Nabi kita dan menolongnya. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, tidak maksudnya artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diutus di akhir zaman, karena memang tidak ada nabi selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul, makalah seandainya para nabi sebelum rasul itu hidup di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka wajib beriman dan menolongnya. Dari sini kata ulama, bantahan kepada bahwa Khidir alaihi salatu wassalam masih hidup. Karena ada sebagian orang mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup dan akan tetap hidup sampai kiamat.
maka kita katakan pendapat yang rajih wallahu alam bahwa Khidir itu sudah meninggal. Sebab kalau seandainya Khidir itu masih hidup, maka Khidir terkena ayat ini, di mana Khidir harus membantu Nabi SAW dan beriman kepada Nabi SAW. Pertanyaannya, di mana ketika Nabi SAW perang Badar? Di mana Khidir? Padahal di situ Nabi SAW berhajat kepada pasukan, berhajat kepada kekuatan 314 melawan 1000 orang. Tapi di perang Badar Khidir pun tak muncul. Di perang Ahzab, perang Khandaq, bagaimana kaum muslimin dikepung dengan Ahzab, kelompok-kelompok gabungan orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, dan hampir mengalami kekalahan. Tidak kunjung juga Khidir hadir dalam perang Ahzab dan perang-perang yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Khidir itu sudah meninggal. Sebab kalau seandainya dia hidup, maka dia terkena ayat ini, di mana tidak ada satupun Nabi dan Rasul kecuali diikat perjanjian kalau seandainya Nabi kita Muhammad SAW hidup atau diutus oleh Allah Azza wa Jalla dan mereka masih hidup, maka mereka wajib menampakkan diri mereka dan menolong Nabi kita Muhammad SAW. Perhatikan sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa lembaran Taurat di hadapan Rasul. Ketika itu Nabi SAW bertanya kepada Umar, apa yang di tanganmu? Maka Umar mengatakan, ini lembaran Taurat wahai Rasul. Maka Nabi SAW marah kepada Umar dan mengatakan, amutahawwiqun anta ya ibnul Khattab. Wahai Ibnul Khattab, maksudnya Umar, kau sudah bingung. Laqad ji'tukum biha ala baydah lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku sudah datang kepada kalian wahai Umar dengan agama yang terang benderang, di mana malamnya seperti siangnya, siapapun yang berpaling pasti akan binasa. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, ya Umar, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa taba'ani. Kalau seandainya Musa itu hidup di zamanku ini, tidak ada keleluasaan Musa kecuali harus ikut denganku. Kalau seandainya sekelas Musa alaihi salatu wassalam saja hidup, dan Musa itu kalimur rahman, nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel, termasuk ulul azmi minar rusul. Kalau seandainya hidup di zaman Rasul saja, wajib bagi dia untuk mengikuti Rasul dan mendakwahkan dakwah Rasul. Makanya lihat di akhir zaman, ketika Nabi SAW bicara soal turunnya Isa bin Maryam, Nabi SAW mengatakan nanti di akhir zaman Isa itu akan turun kapan? Ketika pasukan Al-Mahdil Muntazar tidak sanggup melawan pasukan Dajjal. Terpaksa kemudian Al-Mahdi bersembunyi di Bukit Tur, karena pasukan mereka sedikit, pasukan Dajjal itu banyak. Sampai-sampai dikisahkan kepala kerbau itu lebih berharga dibandingkan dinar dan dirham karena kelaparan mereka di atas bukit itu. Akhirnya kemudian Isa bin Maryam dan pasukannya, Imam Mahdi dan pasukannya berencana bahwa mereka harus turun dan melawan Dajjal apapun taruhannya, menang ataupun kalah. Daripada mereka kelaparan di atas bukit, mendingan berperang. Ketika mereka sudah membuat kesepakatan bahwa besok kita akan perang, di waktu subuh seorang muadzin mengumandangkan azan. Ketika seorang muadzin mengumandangkan azan dan selesai azan, sebelum qomat, tiba-tiba kemudian langit gelap. Kemudian muncul cahaya dari langit. Rupanya Isa bin Maryam turun diapit 2 malaikat, di mana rambutnya meneteskan air seolah-olah penuh dengan air, dan dia membawa hawa yang kalau seandainya terkena orang-orang kafir, maka hawa itu akan membunuhnya. Maka Isa pun kemudian turun di mana? Di sebuah menara yang sekarang sudah ada menaranya, menara putih di Damaskus sana. Kemudian Isa pun datang ke pasukan Al-Mahdi. Kemudian Al-Mahdi mengatakan, taqaddam ya Ruhul Qudus, silahkan wahai Isa, menjadilah imam untuk kami. Tapi Isa mengatakan tidak, setiap kaum itu ada imamnya. Isa menolak, tidak mau menjadi imam.
Akhirnya kemudian Isa pun bermakmum kepada kaum muslimin, diimami oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar. Selesai solat subuh, maka Isa pun kemudian membariskan pasukan dan mengusap setiap wajah pasukan pasukan Al-Mahdi Al-Muntadhar, kemudian menyebutkan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Kemudian Isa memberikan 3 pilihan ketika itu. Pertama, bahwa kalian tidak perlu berperang. Aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membangkitkan pasukan lain yang bukan kalian, biar pasukan itu yang akan melawan Dajjal dan pasukannya. Yang kedua, kalian tidak perlu berperang. Aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kirimkan bencana kepada Dajjal dan pasukannya. Atau pilihan yang ketiga, kita perang, biar saya dan Al-Mahdi memimpin kalian, dan kupastikan pasukan Dajjal mereka tidak sanggup mengangkat senjata-senjata mereka, dan kalian pasti dimenangkan. Akhirnya kemudian mereka pun memilih pilihan yang ketiga. Turunlah kemudian Isa dan pasukan Al-Mahdi. Akhirnya di tangan Isa lah Dajjal dibunuh, dan kaum muslimin berhasil membantai orang-orang Yahudi. Setiap ada orang Yahudi yang bersembunyi di bebatuan, di pepohonan, maka batu dan pohon akan mengatakan, ya Muslim, wahai Muslim, di belakang saya ada orang kafir, bunuh dia. Tidak ada satupun makhluk kecuali bicara, kecuali satu pohon namanya Gharqad. Dia tidak akan bicara dan melindungi orang-orang Yahudi. Dan pohon ini besar-besaran ditanam hari ini oleh orang Israel, kan? Karena mereka punya keyakinan dengan pohon ini. Akhirnya kemudian setelah Isa berhasil membunuh Dajjal, kemudian muncul lagi tanda alamat besar yang lainnya dengan munculnya Al-Ya'juj wa Ma'juj, 2 kabilah besar yang tidak bisa diperangi. Bukan tidak bisa diperangi, kenapa Rasul mengatakan, kalian kira jihad sudah berhenti, kata Rasul. Tidak, jihad tidak berhenti, kata Rasul, sampai kalian mendatangi sebuah kaum yang tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh. Maksudnya Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana tidak? Rasul mengatakan seperti itu. Jumlah mereka banyak. Satu dibandingkan mereka itu ibarat kita melawan satu orang dari kita 999 dari mereka. Macam mana kita melawannya? Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika bicara dengan Adam, wahai Adam, keluarkan orang-orang yang berhak masuk neraka. Pada setiap 1000 ambil satu orang, masukkan ke surga, 999 masukkan ke neraka. Sebagian surah hadis mengatakan maksudnya 999 itu adalah dari Ya'juj wa Ma'juj. Ya tidak bisa diperangi lah 1 lawan 999. Macam mana caranya? Antum dikorek 10 orang aja mati. Macam mana pula melawan 999? Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Isa disuruh bersembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin di Bukit Tur agar jangan dilawan mereka. Sampai akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka dengan mengirim naghaf. Naghaf itu semacam ulat, kemudian menggigit tengkuknya, satu mati, semua mati. Itulah azabnya. Tapi setelah itu kemudian Isa bin Maryam akhirnya memaksa orang-orang kafir yang masih hidup untuk masuk Islam. Cuman ada 2 pilihan, masuk Islam atau mati. Tidak ada jizyah lagi. Hukum jizyah dihapus di akhir zaman, karena cuma 2, masuk Islam atau mati. Dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan sebagian ahli kitab nanti di akhir zaman akan beriman kepada Islam lewat tangan Isa bin Maryam sebelum wafatnya. Dari sini kita tahu bahwa Isa bin Maryam membela Islam. Karena siapapun Nabi SAW, siapapun para nabi yang muncul setelah diutusnya Nabi SAW, tidak berhak mereka mendakwahkan dakwah agama mereka. Karena Isa di akhir zaman bukan sebagai nabi, bukan menyebarkan akidah Nasrani, tidak. Dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas lain, di mana tugasnya adalah menolong kaum muslimin dan menyebarkan Islam di zaman itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan dengan apa? Dengan firman Allah yang kita bahas, Al-Imran 81, bahwa sudah ada perjanjian seluruh para nabi, kalau muncul Muhammad wajib beriman dan menolongnya. Seolah-olah Allah katakan kepada Nuh, wahai Nuh, kalau muncul Muhammad kau beriman dengannya, kau bela dia. Seolah-olah Allah katakan kepada seluruh para nabi,
wahai Syuaib, wahai Saleh, dan seluruh para nabi. Kalau muncul nama Muhammad, beriman kalian, ikuti dia, kuatkan kekuatan kalian dengan dia. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin katakan seperti itu dalam ayat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan kita lihat sendiri bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah sabdanya, apa kata Rasul? Ana da'watu Abi Ibrahim wa busyra Isa alaihi wassalam. Sesungguhnya keberadaanku ini, kata Rasul, berkat doanya Nabi Ibrahim, dan keberadaanku, kata Rasul, busyra, kabar gembira dari Isa bin Maryam. Dari mana kita tahu? Pertama, bahwa keberadaanku, kata Rasul, adalah berkat doa Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim pernah berdoa yang dan doanya disebutkan dalam Al-Baqarah itu 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ketika Ibrahim alaihi salatu wasallam meninggalkan meninggalkan Hajar dan Ismail di sebuah tanah yang kering kelontang, tidak ada air, tidak ada apa-apa di situ, kemudian ditinggalkan begitu saja. Tentu ini perintah Allah. Maka sebelum Ibrahim meninggalkan Mekah dan pulang ke Palestina, Ibrahim berdoa, ya Allah, utus kepada mereka, maksudnya kaum orang-orang yang ada di Mekah, seorang Rasul. Artinya bahwa kalimat doa Ibrahim agar Allah mengutus seorang Rasul menjadi sebuah kenyataan. Muncullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan, ana da'watu Ibrahim, saya berkat dakwah doanya Ibrahim, keberadaan saya. Wa busyra Isa, dan juga kabar gembira Isa bin Maryam kepadaku. Diisyaratkan kepada apa? Kepada ayat Al-Quran, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi alladzi yajiduna maktuban indahum fit taurati wal injil, yaitu orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya mereka dapati tercantum dalam Taurat dan tercantum dalam Injil. Dan Isa sendiri mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 6 itu kan, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini kata-kata Isa. Ketika Isa berkata, wahai bani Israel, saya ini utusan Allah kepada kalian, membenarkan ajaran dari Taurat, dan saya datang menghabar gembirakan kepada kalian akan datangnya seorang Rasul, namanya Ahmad. Namanya Ahmad atau Muhammad, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua para nabi menghabar gembirakan akan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Adam alaihi salam. Adam alaihi salatu wassalam sudah mengenal nama Nabi kita, karena ketika Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, ketika Allah ajarkan Adam nama-nama semuanya. Apa maksudnya nama-nama semuanya? Maksudnya Adam akan mengenal nama keturunannya, bahasa keturunannya. Jadi kalau Adam alaihi salam hidup di Inggris, dia bisa bahasa Inggris. Kalau Adam hidup di Batam, bisa bahasa Melayu. Kalau Adam hidup di Padang, bisa bahasa Padang. Kalau Adam hidup di Flores, bisa bahasa Alor, dan begitu seterusnya. Itu maknanya Adam itu akan mampu mengucapkan bahasa kaumnya, dan dia tahu nama-nama yang akan keluar dari keturunannya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan itu, ada sebuah hadis ketika Adam alaihi salatu wasallam kemudian diusap punggungnya, keluar dari sebelah kanan itu ruh keturunannya yang termasuk penduduk surga, dan sebelah kiri keturunannya akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Adam melihat ada satu keturunannya, dilihatnya jidatnya bercahaya. Kemudian Adam mengatakan, siapa orang itu? Maka dikatakan kepada Adam, itu adalah turunanmu, namanya Daud, tapi umurnya hanya 60 tahun saja. Kata Adam alaihi salatu wassalam, kenapa pendek sekali umurnya? Kalau begitu genapkan 100 tahun, ambil dari usiaku. Karena Adam diberikan usia 1000 tahun. Ambillah 60 tahun dari usiaku, kasihkan si Daud 40 tahun dari usiaku, genapkan 100 tahun.
Kan Daud 60 tahun kasih 40 tahun berarti 100 tahun. Ketika Adam usianya 960 tahun, datang malaikat maut dan mengatakan, "Ya Adam, sudah saatnya kau meninggal." Adam lupa. Dia mengatakanlah, "Bukankah Allah memberikan usia kepadaku 1000 tahun? Ini kan baru 960 tahun, masih kurang 40 tahun." Maka malaikat mengatakan, "Bukankah sudah kau kasihkan yang 40 tahun itu pada umatmu si Daud?" "Ah, mana ada," katanya. Adam lupa. Dari sini turunannya pelupa. Makanya manusia dalam bahasa disebut insan. Insan itu diambil dari kata nisyan, pelupa. Jadi kalau antum ngantar istri ke pasar, kemudian antum pulang, kemudian istri ditinggalkan karena lupa, wajar antum itu keturunan Adam alaihi salatu wassalam, pelupa. Ya, karena Adam lupa juga kan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan kepada Adam, kemudian Allah menggenapkan usia Adam 1000 tahun dan menggenapkan Daud 100 tahun. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi yang jelas bahwa Adam kenal kan di antara turunannya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kenal. Oleh karena itulah maka tidak ada satupun nabi dan rasul yang berhak mendakwahkan satu dakwah dari agamanya setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak Yahudi, tidak Nasrani. Makanya Rasul mengatakan, tidak ada satupun Yahudi, tidak ada satupun Nasrani yang mendengar kedatanganku kemudian tidak beriman, kecuali mereka pasti akan masuk ke dalam jahannam. Dari sini menunjukkan hanya Islamlah agama yang berhak tersebar di akhir zaman, karena dia adalah agama terakhir dan kitabnya kitab terakhir dan rasulnya juga rasul terakhir, dan Nabi kita Muhammad SAW Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Dan dalam peristiwa Mi'raj, Rasul pernah mengimami di Baitul Maqdis seluruh para nabi dan rasul, menunjukkan bahwa seolah-olah para nabi dan rasul yang menjadi makmum di belakang Rasul memberikan estafet kenabian mereka, dakwah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Rasul dinobatkan menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Bashar, sebagaimana sabdanya, "Ana sayyidu waladi bani Adam wala fakhar." Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.